pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu Bu Cekia. Zakia. Ya, terima Selamat pagi, Bu kasih. Titit. Pagi Bu Titi. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung pada eh, wawancara sekaligus diskusi terkait eh, faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami isi teks bacaan. Nah, bersama saya kali ini, yang pertama yaitu Pak Tinu. Beliau adalah senior saya dalam guru bahasa Inggris. Jadi, beliau pasti sudah tahu lah kendala, halangan rintangan dalam mengajar bahasa Inggris. Nah, kemudian selain Pak Tinu ada juga Ibu Titin Mariati Nainggolan. Beliau selaku wakasek kesiswaan yang beliau sangat memahami seluk-beluk sekolah. Terima kasih, Bu Zakia. Jadi yang pertama, selama pengalaman saya mengajar bahasa Inggris di SMA 1 Montalat, yang pertama adalah kemampuan awal siswa memang sangat rendah. Kemampuan awal siswa dalam berbahasa Inggris itu sangat rendah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena kemampuan rendah tadi, otomatis penguasaan kosakata siswa pun sangat rendah. Nah, itulah kesulitan-kesulitan yang menurut saya, dua hal itulah yang kesulitan yang sangat berpengaruh terhadap siswa memahami teks. Saya kira begitu ya. Iya, terima kasih Pak. Nah, Bu Titin, kalau menurut Ibu bagaimana Bu kendala siswa memahami isi bacaan? Ini bahasa Indonesia ya, tapi kurang lebih sama ya? Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Zakia. Kalau menurut saya pribadi sebagai guru bahasa Indonesia yang notabene kurang lebih sama ya tentang teks-teks, tentang bacaan-bacaan. Untuk yang saya dapatkan di lapangan ketika saya mengajar, kesulitan atau faktor yang paling mempersulit mereka dalam menemukan isi bacaan itu karena kurangnya literasi. Dan minat membaca dalam peserta didik itu sangat minim sekali, sehingga pada saat mereka dikasih teks bacaan itu mereka langsung menyimpulkan tanpa menelaah dulu masing-masing dari setiap paragraf yang ada dalam teks. Ketika mereka disuruh untuk membuat kesimpulan isi bacaannya ini tentang apa, misalnya seperti itu. Nah, mereka kadang langsung mengambil dari paragraf akhirnya, apa yang dibahas keseluruhan. Nah, itu yang menurut saya Itu kan dia sudah dilengkapi perpustakaan dan juga lab. Apakah sekolah sudah menyiapkan sumber bacaan yang tersedia ataupun misalnya lab sering dijadikan sebagai wadah atau tempat untuk mencari sumber bacaan dimanfaatkan oleh siswa? Bagaimana Pak Timo? Ke pengalaman saya memang setiap mengajar saya selalu mengarahkan siswa untuk membaca lebih banyak. Cuman permasalahan di perpustakaan kita adalah memang kebanyakan buku teks, buku pelajaran, buku non teks itu seperti novel dan lain sebagainya itu masih minim di tempat kalau di sekolah kita. Anak-anak kalau kita memang mau meningkatkan ke minat bacanya, seharusnya jangan kita melulu kasih buku teks, buku pelajaran. Ya perlu anak-anak itu agar minat bacanya meningkat, harusnya kita beri dia bacaan-bacaan yang dia sukai. Ya seperti buku non teks kayak buku fiksi segala macam seperti itu. Seperti itu kalau menurut saya Jack ya. Silakan Bu Titin. Ya, saya menambahi yang disampaikan oleh Pak Dino, benar tadi ya, bahwa yang ada di dalam perpustakaan itu kebanyakan buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan saja. Tapi buku yang untuk menambah minat bacanya kurang, seperti novel atau buku cerpen dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan misalnya perpustakaan itu menyediakan lebih banyak buku, saya rasa minat baca siswa mungkin akan lebih bertambah. Untuk pembelajaran bahasa Inggris,
pernah memanfaatkan lab sebagai sumber belajar atau tidak? Lab komputer atau lab apa, Bu? Untuk sementara ini kan yang terkait Maksudnya? audio visual dan itu lab komputer saja, Pak. Saya nggak pernah menggunakan, Bu Jack ya, karena di tempat kita listriknya kalau siang kan terbatas. Ya. Jadi saya pernah dulu saya rancang untuk kegiatan ada menggunakan lab komputer, cuman ya itu tadi listriknya kita nggak ada kalau untuk siang. Jadi saya nggak. Kalau siswa sendiri kemudian ingin mencari sumber bacaan, mereka paling banyak mencari referensi dari mana ya Bapak Ibu? Dari buku mungkin. Dari buku. Kalau internet. saya pernah menyarankan anak-anak, ya silakan Bu Titin. Silakan aja Bapak. Lanjutkan aja Bapak Tino. Ya, selama ini memang buku, betul kata Bu Titin, buku, internet. Kemudian juga saya menyarankan anak-anak itu, ini sekadar saran bukan saya wajibkan, anak-anak menginstal aplikasi perpustakaan nasional di HP-nya masing-masing. Oh iya. Nah, di sana kalau anak-anak yang minat bacanya bagus, pengen membaca novel segala macam, saya anjurkan ke sana. Begitu Bu Jack ya. Iya. Di perpustakaan nasional banyak tersedia artikel-artikel bahasa Inggris lah Pak. Kalau artikel sedikit, cuman buku-buku berbahasa Inggris banyak. Oh iya. Kalau artikelnya Bu Titin, bagaimana responnya terkait sumber bacaan tadi Bu? Maksudnya yang sudah? Iya, sumber bacaan siswa selain buku mungkin Ibu ada apa? Webtoon atau apa? Kalau saya ya mungkin kalau nggak dari buku, internet, karena paling ya untuk yang di daerah seperti kita ini kan yang paling minimal 2 itulah yang bisa dijangkau, atau dengan kata Pak Tidu tadi aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih banyak berisi tentang bacaan-bacaan tentang novel atau cerita. Bahasa Inggris mereka pasti menggunakan kamus, karena ya sekali lagi karena itu bahasa Inggris adalah bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu mereka. Selain memang kemampuan pengetahuan awalnya tadi, kemampuan kosakata ini yang juga harus dimiliki oleh siswa kan, sehingga ketika memahami teks, walaupun teksnya pendek, mereka memerlukan waktu yang lebih lama kalau dibandingkan teks bahasa Indonesia misalnya, karena ya itu tadi mereka harus menggunakan kamus untuk memahami teks tersebut. Demikian Bu Jan. Kalau ini Pak terkait isi bacaan apa saja, misalnya isi dari teks itu kan ada kadang struktur, kemudian struktur makna kalimat, struktur kalimat, lalu background knowledge. Itu berpengaruh enggak dengan kesulitan pemahaman siswa selain pemahaman kosakata tadi? Kalau saya struktur teks kayaknya tidak terlalu berpengaruh sih Bu Jack ya, karena memang itu kan kemampuan mengenali teks, tapi tidak berpengaruh kepada kemampuan kita memahami isi. Kalau menurut saya nggak terlalu berpengaruh kalau struktur. Kemudian ini Pak ya. Kalau untuk jenis-jenis teks misalnya disajikan nih Pak, bacaan secara secara acak, kira-kira siswa itu bisa nggak mengenali ini naratif, ini prosedur, ini deskriptif begitu? Karena saya mengajar sendiri, karena saya mengajarkan, saya biasanya menggunakan strategi pendekatan genre based approach, pendekatan yang berbasis jenis teks. Kalau biasanya anak-anak kalau disuruh menentukan ini teks apa, 80% mungkin bisa mereka mengenali teks tersebut. Itu dalam bahasa Inggris siswa mampu Pak ya? Iya. Kalau dalam konteks membaca dalam bahasa Indonesia bagaimana Bu Titin? Bisa diulangi pertanyaannya? Pengetahuan siswa terkait jenis-jenis teks, misal nih Ibu ngasih teks secara random,
tidak ada judulnya ini deskriptif, naratif. Siswa bisa nggak mengidentifikasi teks tersebut termasuk jenis teks apa? Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi ada yang bisa mereka kenali. Mm. Ya, karena ya seperti kita tahu bahwa pengetahuan siswa juga terbatas. Tanpa kita kasih tahu pun kadang mereka ada yang mencari sendiri, tapi tidak keseluruhan. Oh, ya. Nah, untuk hal yang seperti itu kayaknya saya bilang tadi bahwa untuk jenis-jenis teks ya ada sebagian yang harus kita arahin dulu baru mereka paham, sisanya ya mereka mencari tahu sendiri. Oh iya. Kesulitan siswa dalam memprediksi isi bacaan itu seperti apa saat Bapak Ibu mengajar? Jaringannya Ya, itu terkait ya saya baca ya. Terkait ini sepertinya terkait kemampuan strategi membaca tadi sih kayaknya ya. Iya. Kan ada membaca cepat begitu Ya. kan. Membaca cepat, ada yang membaca memang ini nah, itu strategi sih. Memang kayaknya sepertinya kalau kita mengajar kita kita jangan hanya berfokus pada materi tapi membantu siswa dengan memberikan informasi-informasi terkait strategi kayaknya seperti itu sih Bu. Bu Titin bagaimana Bu? kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Tino. Kita lebih mendorong Iya. siswa untuk lebih banyak membaca buku aja. Lebih membaca buku. Dalam memahami isi bacaan, apakah siswa memahami isi teks tanda bacanya Bapak Ibu? Misalnya itu kan bisa diambil dari intonasi siswa, misalnya titik, dia agak rendah, ketika bertanya dia menggunakan intonasi, bagaimana bertanya, itu siswa bisa nggak Bapak Ibu menerapkan hal tersebut? Kadang tahu ya, mereka tuh tahu tanda baca, tapi kadang ya itu mereka tidak ibaratnya pura-pura mengabaikan gitu. Iya. Misalkan harusnya ada jeda, misalkan tanda koma. Mereka tahu, tapi itu langsung aja dibaca sampai habis. Nah, kadang ya ketika kita mendengar bacaan seperti itu kan ini teksnya seperti apa, kalimatnya seperti apa. Jadi itu yang mempengaruhi mereka nanti bingung untuk menyimpulkan isi bacaan. Oh. Nah, makanya kalau untuk tanda baca makanya ada mereka tahu tapi tidak sepenuhnya diterapkan pada saat mereka membaca. Iya. Terima kasih Bu Titin. Bagaimana tanggapan Pak Tino? Kalau saya sih misalnya ketika saya mengajar siswa bermain peran, membacakan dialog di depan. Iya. Kalau tanda baca titik dan koma, siswa bisa mengenali. Kalau di titik pasti mereka berhenti. Cuman yang kadang-kadang mereka lupa adalah intonasi ketika bertanya misalnya. Iya. Jadi intonasi mereka sama datar. Seharusnya kan ada naik tingginya. Nah, itu biasanya di situ kalau saya sering menemukan di intonasi ketika bertanya. Upaya selanjutnya nih, biasanya kalau menemukan hal itu saat mengajar, upaya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk supaya siswa ini mengerti gitu bahwa hal tersebut seharusnya teks tersebut misalnya harus dibaca sesuai tanda bacanya. Langsung saya kasih contoh biasanya Bu Jack ya. Jadi ketika selesai siswa di depan selesai, sebelum teman selanjutnya maju ke depan, saya kasih contoh dulu. Kami bersama-sama membacakannya bersama-sama. Biasanya saya seperti itu Bu Jack ya. Iya. Terima kasih Pak Tino. Bagaimana Bu Titin? Kalau saya tadi berkaitannya dengan pernyataan saya sebelumnya, ya mereka ketika membaca itu, ketika ada kesalahan seperti itu, saya suruh baca ulang. Ketika sudah berkali-kali tetap melakukan kesalahan yang sama, baru saya contohkan bagaimana cara pengucapan atau pembacaan yang benar sesuai dengan tanda bacanya. Bapak Ibu mengajar, biasanya kita kan memberikan teks, dan soal yang paling sering keluar adalah kalau dalam bahasa Inggris, find the main idea about from the paragraph bla bla bla. Kalau bahasa Indonesia
ide utama dari paragraf Iya. tersebut ya. Gagasan pokoknya Heeh. dan doa yang disebut. Seberapa seberapa sulit siswa menemukan ide pokok dari setiap paragraf atau dari teks? Silakan Pak Tino dulu ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin bisa lebih 2 kali lebih sulit dibanding bahasa Indonesia mungkin. Ya. Ya, Karena sekali lagi siswa juga harus memahami apa sih arti dari teks Kata. ini. Nah, main idea itu kan ide pokoknya yang ingin disampaikan oleh teks. Jadi kalau menurut saya bisa lebih 2 kali lebih sulit kalau dibanding bahasa Indonesia untuk bahasa Inggris. Karena siswa kerjaannya double. Dia juga harus memahami kata per kata, kemudian memahami teks secara keseluruhan. Nah, saya memang sering menemukan siswa kalau pertanyaan seperti itu 50 atau 60% siswa yang bisa menjawab. Begitu Bu Jack ya. Siswa diajarkan nggak trik-trik untuk menemukan ide pokok dalam suatu paragraf atau suatu teks? Ya, biasanya itu kan ada kaitannya dengan struktur teks kan. Ya. Saya biasanya menjelaskan juga, oh biasanya, jadi ketika membaca cepat, siswa juga diharapkan fokus ke bagian-bagian itu tadi. Begitu Bu Jack ya. Oh iya ya. Kan role model di sekolah alias artisnya. Dan kita sangat akrab sekali dengan istilah guru itu digugu dan ditiru, dan kita juga sekaligus memberikan contoh dari siswa. Bapak Ibu sejauh ini apakah sudah mengambil peran untuk menumbuhkan semangat membaca itu dari Bapak Ibu sendiri dulu? Ya, kalau saya biasanya ke dalam kelas, saya selalu bawa apa buku yang saya baca. Misalnya dalam seminggu ini saya membaca buku A. Buku A itu akan selalu saya bawa di dalam kelas. Biasanya saya taruh aja di atas meja. Kemudian apa judulnya menghadap ke siswa. Saya sengaja bikin kayak gitu. Nanti ketika siswa bertanya, "Pak, itu buku apa?" baru saya jelaskan. Jadi sebagai pemancing biasanya. Jadi saya menampilkan diri saya sebagai orang yang suka membaca, sehingga kemanapun saya selalu bawa buku bacaan. Biasanya saya gitu Bu Jack ya. Berarti dari kegiatan yang Pak Tino lakukan, berarti guru itu harus baiknya melakukan self branding sebagai duta membaca. Betul Bu Jack ya. Iya. Bagaimana Ibu Titin? kalau saya pribadi Bu Jakia, biasanya saya bawain aja, saya bagikan teks-teks bacaan. Misalkan kalau tentang cerita-cerita apa, itu saya bagikan ke mereka karena berkaitan dengan teks-teks apa yang biasanya dibaca gitu kan, dan disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Atau terkadang saya juga bawa mereka ke perpus ya untuk menemukan buku apa saja yang mereka ingin baca. Jadi mereka mulai tertarik ketika saya misalnya memberikan materi tentang resensi atau tentang cerpen atau tentang novel. Nah, itu biasanya saya arahkan mereka ke perpus untuk mencari novel mana yang menarik buat mereka supaya mereka bisa menelaah isi dari novel atau cerpen tersebut. Jadi, kalau ini Bu Titin, mengingat tadi kata Pak Tino bahwa sekolah kita itu kan masih terbatas untuk koleksi-koleksi non teks. Maksudnya untuk kebanyakan tuh buku pelajaran, setahu saya aja ya. Iya. Nah, antisipasinya bagaimana Bu Titin? Karena rasanya kalau meminta siswa dari sekian, saya dari kelas 1 sampai kelas 3, kalau koleksi buku di perpustakaan tidak bertambah dan tidak diperbaharui, otomatis siswa pasti membaca yang itu-itu saja. Nah, tadi upaya Bu Titin melakukan sharing, membagikan teks. Itu via apa Bu? Aplikasi atau melalui link-link tertentu? biasanya saya suruh dalam aplikasi, ada juga yang saya bagikan secara langsung ke mereka. Ini misalkan nih ya, untuk materi ini kalian baca dulu ceritanya tentang judulnya begini. Nah, begitu. Jadi mereka sudah ada pengetahuan
tentang judul bacaannya sudah mereka baca begitu. Ini tadi kan kita sudah membahas peran dari personalnya. Sekarang kalau dukungan pihak sekolah sejauh mana Bapak Ibu? Apakah di sekolah ada kegiatan literasi atau supaya menumbuhkan minat baca dari siswanya? Kalaupun ada, kira-kira sejauh apa? Kalau tidak ada, kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan semangat literasi, membaca, karena ini nanti kaitannya akan ke pemahaman siswa seperti yang dikatakan Pak Timo tadi. Pemahaman siswa itu kurang dikarenakan minimnya kosakata. Nah, minimnya kosakata, kenapa anak-anak minim kosakata kaitannya dengan minimnya semangat untuk membaca atau minimnya literasi. Nah, bagaimana nih Pak Tino, sekolah kita nih? Ya, jadi kita memang sangat terlambat untuk gerakan literasi sekolah itu. Orang-orang sudah di level 3, kita masih belum bergerak sama sekali. Jadi memang sekolah kita memang sedikit terlambat untuk gerakan literasi sekolah. Tapi saya kira tidak, walaupun terlambat, memang harus kita mulai. Gerakan-gerakan literasi sekolah memang dulu pernah kami rancang beberapa kegiatan untuk meningkatkan literasi anak. Misalnya ada membaca buku di hari Jumat. Kemudian ya cuman sekali lagi yaitu keterbatasan buku-buku kita yang ada di perpustakaan. Juga dulu pernah juga ada kami minta bantuan dari perusahaan beli 40 judul atau 80 judul buku rasanya yang semuanya non teks. Bukan mata pelajaran. Itu salah satu upaya sekolah kita. Ya memang sekali lagi penggeraknya yang masih belum bisa maksimal. Tapi saya kira gerakan literasi sekolah memang harus segera kita mulai secepatnya. Demikian Bu Jack ya. Iya, terima kasih Pak Tino. Bu Titin, bagaimana Bu? Ya, kalau saya menambahkan dari Pak Tino, sebenarnya dulu sudah ada ya, masing-masing kelas dibuat pojok baca. Cuman ya tadi seperti yang yang seperti Pak Tino katakan bahwa kurangnya buku-buku teks itu tadi yang berkaitan dengan cita-cita, itulah yang menjadi penghambat. Sebenarnya sudah ada upaya, tapi ya itu tadi buku-bukunya tidak memadai untuk anak-anak ini diarahkan dalam minat membaca. Cuman ya untuk sekarang ya masih diusahakan kembali untuk minat baca ini, literasi ini bisa diterapkan lagi sehingga literasi siswa ini bisa lebih meningkat menjadi lebih baik lagi. Literasi lebih baik lagi. Oke. Jadi tadi contoh kegiatannya apa tadi Pak Tim? Kira-kira Jumat gerakan membaca. Ya, Jumat literasi. Sebenarnya kekurangan buku itu sudah pernah masuk ke bahasan kita di sekolah di SMA 1 Montalat Bu Zakia. Dulu saya mengusulkan siswa boleh bawa HP. Nah, itu kan kalau mereka kan sekali lagi kalau download aplikasi apa tadi? Ya, Perpusnas itu kan bisa walaupun tanpa ada buku fisik kan. Cuman sekali lagi benturan dengan kalau dulu itu benturan dengan tata tertib sekolah, siswa nggak boleh bawa HP segala macam gitu. Pernah satu semester siswa bawa HP, ternyata ada beberapa kasus yang menyebabkan HP itu nggak boleh dibawa lagi. Sebenarnya itu yang tadi yang pertama adalah membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian di hari Jumat kita khususkan 1 atau 2 jam pelajaran khusus untuk membaca. Karena ya kalau kita nggak bisa, gimana kita mau, memang awal-awalnya didorong siswa ini harus kita dorong untuk suka membaca, tetapi bacaannya pun harus kita sediakan bacaan yang menyenangkan bagi siswa. Saya kira seperti itu. Ada tambahan Ibu Titin? Sudah cukup sepertinya, sudah dipaparkan dengan Pak Tino secara lebih jelas. Nah, ini yang agak menjadi topik yang kemarin saya tanyakan Pak, terkait kebijakan sekolah larangan membawa HP. Karena dewasa ini ya, HP itu sudah tidak jadi barang kalau kita menggunakan secara bijak,
otomatis itu akan jadi barang yang sangat bermanfaat. Memang ketika meloloskan kebijakan siswa membawa HP, tentu akan ada resiko yang kita tanggung. Sama halnya saat kita belajar bersepeda rasanya Pak ya, namanya anak-anak. Otomatis kalau belajar bersepeda, keuntungannya kita mencapai suatu tempat itu lebih cepat. Tapi awal-awal bersepeda pasti akan ada risiko-risiko yang kita tanggung. Nah, kalau kita nggak belajar bersepeda, kita nggak akan bisa naik sepeda gitu loh Pak. Nggak akan, kalau kita nggak memfasilitasi penggunaan teknologi, anak-anak juga nggak akan bisa memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, betul. Kegiatan pembelajaran apa yang efektif untuk kan ini tadi langsung ke kendala nih. Siswa boleh bawa HP. Upaya-upaya apa saja yang kita lakukan? Seandainya siswa diperbolehkan membawa handphone untuk meminimalisir permasalahan seperti yang Bapak paparkan tadi ketika siswa kendala-kendalanya. Ya, betul. Memang yang pertama adalah kita menyamakan persepsi antara sesama guru dulu. Kita samakan dulu bahwa seperti yang Pak Bujak yang sampaikan tadi, kalau kita mau ngajarin siswa bersepeda, ya sepedanya harus siswa bawa, kan harus kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita kan ada literasi digital kan, itu salah satu bagian tugas sekolah juga menyampaikan literasi digital kepada anak-anak. Nah, kalau alatnya nggak siswa bawa ke sekolah, bagaimana kita mengajari literasi digital? Bagaimana kita mengajari anak bermedia sosial yang baik kalau HP-nya sendiri kita tinggal di rumah? Nah, itu pemahaman seperti itu yang harus kita sampaikan ke guru-guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan handphone. Saya dulu pernah mengajukan di SMA Muntalat itu, saya pernah mengajukan misalnya kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan HP siswa kumpul di depan. Jadi kita kasih kotak seperti itu, kotak dari plastik atau seperti apa. Silakan tempel taruh di depan di di meja guru. Nah, ketika dia itu kan untuk meminimalisir misalnya ada anak main video segala macam. Kemudian ketika istirahat itu juga kita simpan, kita bawa dengan wali kelasnya, kita simpan di sekolah. Nah, ketika ada pembelajaran baru boleh dibawa, misalnya seperti itu. Kalau menurut saya memang dulu ketika kegiatan pembelajaran kan pernah satu semester di sekolah kita yang membolehkan siswa bawa HP. Satu semester dulu permasalahannya adalah ada anak yang membuat video si temannya lagi tidak terlalu melakukan hal yang tidak baik, misalnya begitu. Itu sebenarnya dengan anak membawa HP, kita jadi tahu, kita jadi bisa melihat potensi siswa menyalahkan HP, menggunakan penyalahgunaan HP. Kalau dia di rumah, ada temannya lagi di kos-kosan misalnya, itu kan nggak tahu kalau dia nggak bawa HP. Bisa jadi mereka di rumah malah membuat video yang sama misalnya. Gitu kan? Tapi dengan dibawanya ke sekolah, kita kan bisa setiap hari misalnya kita cek isinya. Oh, ini ada anak yang ini. Dan dengan begitu kita jadi tahu, kita bisa meminimalisir potensi penyalahan itu dengan siswa membawa HP ke sekolah. Kalau menurut saya itu begitu. Dari pernyataan Pak Tino tadi, dengan kata lain, sekolah juga sebagai tempat untuk belajar bagaimana memanfaatkan HP secara baik dan benar supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Jadi sekolah sekaligus memonitor memonitor siswa terkait penyalahgunaan. Benar Pak, karena sekolah ini kan namanya juga sekolah, tempat untuk belajar. Jadi mereka yang salah-salah itu pihak sekolah mengingatkan, itu sebenarnya tantangan kita Pak ya. Betul. Itulah tantangan kita. Karena kalau kita biarkan saja anak bermain HP di rumah, kadang-kadang orang tuanya ini yang malah nggak terlalu kontrol. Kalau kita kan punya program untuk mengontrol siswa kan, untuk mengecek HP siswa isinya apa saja,
kemudian kita kasih mereka pemahaman-pemahaman. Tapi kalau orang tua, terutama orang tua di sekolah kita yang di kampung, itu sangat jarang orang tuanya yang ngasih pemahaman ke anaknya. Nah, tugas kita dengan guru-guru lah yang mengasih pemahaman. Memang kita bisa bekerja sama dengan orang tua, tapi ya kita sudah memahami sendiri bagaimana orang tua anak-anak kita kan. Ini pembahasan kita ini pas sekali Pak, kebetulan kan ada Makassar kesiswaan yang menangani perilaku siswa di sekolah. Nah, ini bagaimana tanggapan Ibu Wakasek, Bu? Berkaitan dengan HP tadi ya Bu ya? Iya, pemanfaatan HP dalam pembelajaran dan kebijakan itu bagaimana baiknya? Kalau menurut saya sebenarnya tidak masalah sih kalau siswa itu diperbolehkan membawa HP, karena sudah dipaparkan oleh Pak Tino bahwa membawa HP itu ada manfaatnya juga, tapi untuk pembelajaran selama kita guru-guru di sekolah ini sama-sama bekerja untuk bertanggung jawab mengarahkan siswa-siswi kita di sekolah untuk menggunakan HP itu seperlunya, hanya untuk kegiatan pembelajaran itu tidak masalah. Cuman kalau untuk yang dipergunakan untuk lain-lain hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah, itu adalah ya tadi kata Ibu, itu tantangan kita. Bagaimana cara kita untuk bisa membatasi mereka bahwa kegunaan handphone itu adalah untuk kegiatan belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Kalau untuk selama ini, untuk kasus-kasus yang ada karena di sekolah kita penerapannya sekarang adalah tidak memperbolehkan membawa HP, ya cenderungnya lebih ke pembelajarannya juga terganggu kan, karena mereka mencari informasi juga jadi terbatas, mereka menemukan tugas-tugas juga jadi tidak punya sumber belajar dari internet. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Tapi kalau menurut saya sebaiknya bisalah diberlakukan lagi untuk membawa HP ke sekolah, karena itu ada tujuan baiknya juga siswa itu membawa HP ke sekolah. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Dari sini tadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terkait minat baca itu berkaitan erat sekali dengan sumber bacaan, motivasi siswa membaca, serta penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Berarti Pak Tino ini tadi sudah menerapkan TikTok ya dalam pembelajarannya, karena teksnya sudah tidak lagi dari textbook saja, tetapi dari berbagai sumber, kutitin juga tadi website, kemudian Pak Tino dari aplikasi iPerpusnas sebagai sumber. Ya, memang guru-guru hebat, guru-guru zaman now dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan membawa pembelajaran yang asik, yang disukai oleh anak. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kontribusinya dalam wawancara kali ini. Apa yang Bapak Ibu sampaikan akan menjadi sumber bagi saya untuk melakukan tindakan selanjutnya. Terima kasih Pak Tino, saya akhiri. Terima kasih Bu Jakia. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi.